Banyak yang mengira usia 60 tahun ke atas berarti sudah selesai urusan begituan. Padahal kenyataannya mengejutkan. Ada pria lansia yang tetap perkasa bahkan hingga 3 ronde dalam satu malam. Pertanyaannya, apa rahasianya? Kok bisa? Apa yang mereka makan? Apa yang mereka lakukan diam-diam setiap hari? Dan kenapa justru banyak pria muda kalah stamina dari mereka? Tenang, semua jawabannya akan kita bongkar di video ini langsung dari kacamata kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Di video ini kita akan membongkar rahasia stamina pria lansia yang ternyata masih bisa kuat hingga 3 ronde. Tapi ingat, ini bukan sulap, bukan jimat. Ini ilmu kesehatan yang jarang dibahas, tapi sangat penting untuk harga diri seorang pria. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu ya, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video penting seputar kesehatan lansia lainnya dari sentuhan kehidupan. Dan semoga yang klik like dan subscribe hari ini, rezekinya dilipat gandakan, serta sehat selalu hingga usia 100 tahun. Amin. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang Pak Hermawan, seorang pria 67 tahun yang terlihat sehat di luar, tapi menyimpan beban dalam hati? Di depan anak-anaknya ia terlihat tegar, di hadapan tetangga ia masih suka tertawa, tapi malam hari saat hanya berdua dengan istrinya, ia menunduk lesu. "Maaf Bu, aku udah nggak sanggup seperti dulu." Ucapan itu lirih dan menusuk. Dulu di masa mudanya, Pak Hermawan adalah pemain voli andalan di kampungnya. Ototnya kekar, napas panjang, dan stamina luar biasa. Tapi kini, untuk menyentuh istrinya saja, ia merasa ragu. Ia takut gagal, ia takut mengecewakan. "Aku bukan lelaki seperti dulu lagi," katanya. Rasa percaya dirinya menurun drastis. Tapi yang lebih menyakitkan, ia tidak tahu harus bicara ke siapa, karena malu. Pak Hermawan menyimpan beban itu sendiri. Selama bertahun-tahun, ia mulai sering menjauh dari istrinya. Tak ada lagi canda tawa menjelang tidur. Bahkan saling genggam tangan pun terasa asing. Padahal sang istri tidak pernah menuntut macam-macam. Istrinya hanya ingin kebersamaan. Tapi rasa malu sebagai pria membuat Pak Hermawan terjebak dalam kesunyian batin. Banyak pria seumur Pak Hermawan yang mengalami hal serupa. Tapi karena budaya kita yang menuntut pria harus selalu kuat dan perkasa, mereka memilih diam, tidak curhat, tidak bertanya, tidak periksa ke dokter. Padahal dengan sedikit keberanian dan informasi yang tepat, masalah ini bisa diatasi. Tapi siapa yang mau bicara duluan? Sebagian dari mereka mencari solusi diam-diam, beli obat kuat sembarangan, konsumsi ramuan tanpa tahu isinya, atau pasrah dengan keadaan. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada pendekatan medis yang justru aman, halal, dan bisa mengembalikan kualitas hubungan suami istri. Tapi semuanya berawal dari satu hal, keberanian untuk bicara. Hari itu, Pak Hermawan akhirnya bicara. Ia datang ke puskesmas, duduk di depan Dokter Tiara, dan dengan suara pelan berkata, "Dok, saya kok makin gak sanggup ya?" Dan itulah titik baliknya. Ia mulai belajar tentang hormon, makanan yang tepat, latihan ringan, bahkan komunikasi sehat dengan pasangan. Semua berubah bukan karena sulap, tapi karena ilmu yang selama ini tidak dibahas. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menonton video ini, jangan takut untuk bicara. Jangan merasa sendiri. Di video kali ini kita akan ungkap satu persatu rahasia lansia yang masih bisa kuat hingga 3 ronde dengan cara yang sehat, aman, dan halal. Klik tombol subscribe sekarang juga, karena informasi ini bukan hanya penting untuk Anda, tapi juga pasangan Anda. Kita mulai dari dasar dulu ya. Saat Pak Hermawan akhirnya duduk di ruang praktek Dokter Tiara, beliau tampak canggung. Tapi Dokter Tiara tahu langkah kecil itu adalah keberanian besar. "Dok, saya makan banyak, istirahat cukup tapi tetap saja lemas. Istri saya bahkan khawatir saya sakit," katanya. Keluhan seperti ini bukan hal yang asing. Banyak pria lansia yang merasa tubuhnya mulai tidak bersahabat, stamina menurun, gairah menyusut, dan yang paling menyakitkan, rasa percaya diri pun ikut runtuh. Sebagian pria berpikir bahwa makan banyak artinya otomatis bertenaga. Padahal yang penting bukan jumlah makanan, tapi kualitasnya dan serapan tubuh terhadap nutrisi itu. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh kehilangan efisiensi dalam menyerap zat gizi. Produksi enzim pencernaan menurun. Hormon testosteron pun ikut merosot secara alami, sekitar 1-2% per tahun setelah usia 40. Artinya, makan banyak belum tentu bertenaga, apalagi yang dimakan banyak minyak, tepung, dan gorengan. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah fungsi pembuluh darah dan syaraf di organ vital. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mulai kaku akibat penumpukan plak.
Ini menyebabkan aliran darah ke otot dan organ vital jadi berkurang. Bayangkan, seperti selang air yang mulai tersumbat, air yang keluar tidak lagi deras, bahkan bisa tersendat. Itulah yang terjadi pada banyak pria lansia, bukan tidak ingin, tapi tubuh sudah tidak mendukung. Ditambah lagi, syaraf-syaraf di sekitar alat vital juga mulai melemah, sensitivitas menurun, respon lambat, dan kontrol ejakulasi berkurang. Hal ini membuat sebagian pria cepat kelelahan atau mengalami ejakulasi dini. Tak sedikit pula yang mengalami disfungsi ereksi ringan, sedang, hingga berat. Semua ini bisa dimengerti secara medis, dan ini bukanlah aib, tapi sayangnya banyak yang malu memeriksakan diri. Dan satu penyebab besar lainnya adalah penurunan massa otot. Otot adalah pabrik energi. Ketika otot melemah, stamina ikut jatuh. Banyak pria usia lanjut yang tidak menyadari bahwa tubuhnya mulai menyusut pelan-pelan. Lengan semakin kecil, paha tidak sekuat dulu, dan perut mulai membuncit. Otot bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga mempengaruhi hormon dan metabolisme. Jadi kalau otot lemah, jangan harap bisa kuat 3 ronde. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung. Makanan buruk membuat pembuluh darah rusak. Pembuluh darah rusak membuat aliran darah ke organ vital terganggu. Otot lemah membuat tubuh tidak punya daya. Akhirnya pria merasa tak berdaya secara fisik dan emosional. Namun semua ini bukan akhir dari segalanya. Karena justru disinilah awal dari perubahan bisa dimulai jika tahu ilmunya. Jadi kalau stamina menurun di usia 60-an, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau menyebut ini nasib. Tubuh memang berubah, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan pola makan yang benar, latihan yang tepat, dan penanganan medis yang bijak, lansia tetap bisa aktif. Bukan cuma 1 ronde, tapi 2 bahkan 3. Di bagian berikutnya, kita akan bahas mitos dan fakta yang sering membuat pria lansia merasa habis masa pakainya. Padahal belum tentu benar. Kalau kita bicara soal pria lansia dan hubungan suami istri, ada satu kalimat yang paling sering Dokter Tiara dengar dari pasien. Dok, saya kan udah tua, udah waktunya istirahat, nggak mungkin bisa seperti dulu lagi. Nah, pertanyaan Dokter Tiara sederhana. Memangnya siapa yang bilang apakah benar setelah usia 60, kehidupan intim pria sudah habis masa pakainya? Mari kita bongkar satu persatu mitos yang selama ini dipercaya banyak orang dan bandingkan dengan fakta medisnya. Mitos pertama, lansia sudah tidak butuh kehidupan seksual. Faktanya, kebutuhan untuk merasa dicintai, dekat secara fisik, dan terhubung secara emosional tidak berhenti hanya karena usia. Hubungan suami istri bukan cuma soal fisik, tapi juga soal keintiman emosional. Bahkan, banyak penelitian menyebutkan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual memiliki tingkat stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih bahagia. Mitos kedua, tubuh lansia tidak lagi mampu berfungsi di ranjang. Ini juga tidak sepenuhnya benar. Ada penurunan performa, tapi itu bukan berarti tidak bisa. Dengan menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, serta menghindari rokok dan alkohol, banyak pria lansia usia 60, bahkan 70 tahun ke atas masih bisa menjalani hubungan suami istri secara normal. Yang penting adalah tidak membandingkan diri dengan masa muda dan mulai menerima ritme tubuh yang sekarang. Mitos ketiga, obat kuat adalah solusi cepat. Banyak pria lansia yang tergoda beli pil ajaib tanpa resep. Padahal obat kuat tanpa pengawasan medis bisa sangat berbahaya bagi jantung dan tekanan darah. Beberapa kasus justru berakhir fatal karena interaksi obat yang tidak diketahui. Faktanya, pendekatan yang benar adalah memperbaiki pola makan, olahraga, menjaga hormon secara alami, dan jika perlu berkonsultasi dengan dokter untuk solusi medis yang aman. Mitos keempat, bicara soal seks di usia tua itu tabu. Ini salah satu mitos yang paling merugikan. Justru karena tidak dibicarakan, banyak lansia merasa sendiri, malu, bahkan depresi. Padahal, komunikasi terbuka dengan pasangan bisa memperkuat hubungan. Dan bicara dengan tenaga medis adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Lansia bukan berarti selesai. Lansia berarti mulai memahami tubuh dan tetap menjaga keintiman dengan bijak. Mitos kelima, ereksi harus keras seperti dulu untuk dianggap normal. Fakta medisnya, ereksi total bukan satu-satunya ukuran kepuasan hubungan. Yang lebih penting adalah keintiman, waktu bersama, dan kemampuan menjaga kenyamanan pasangan. Selain itu, ereksi yang setengah keras pada lansia adalah hal yang wajar dan bukan berarti gagal. Jangan terlalu fokus pada seberapa keras atau kekuatan, tapi fokuslah pada kenyamanan dengan istri. Jadi, bapak-bapak jangan cepat menyerah. Banyak mitos yang membuat kita takut mencoba, malu membuka diri, dan akhirnya pasrah. Padahal jika paham ilmunya, tahu fakta-faktanya, dan mau sedikit usaha, bukan mustahil hubungan suami istri bisa tetap menyala, bahkan lebih dalam secara emosional daripada saat muda dulu.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian paling ditunggu. Apa saja rahasia lansia yang masih bisa kuat hingga 3 ronde? Bukan mistis, bukan mitos, tapi dari sisi kesehatan dan gaya hidup yang terbukti ilmiah. 3 ronde? Wah, saya 1 ronde saja sudah ngos-ngosan. Begitu keluhan Pak Hermawan saat datang untuk kontrol ke klinik. Tapi setelah tahu rahasianya, senyumnya mulai berubah. Karena ternyata, kemampuan itu bisa kembali asal tahu ilmunya, bukan nekat minum pil sembarangan. Rahasia stamina di usia lansia bukan cuma soal fisik, tapi tentang gabungan gaya hidup sehat, hormon yang seimbang, aliran darah lancar, dan pola pikir yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Rahasia pertama, perkuat sumber tenaga pria, yaitu seng atau zinc. Zat seng adalah kunci utama produksi testosteron pria. Semakin rendah kadar seng dalam tubuh, semakin lemas juga gairah dan stamina. Zinc bisa didapat dari makanan seperti tiram, hati ayam, telur rebus, kacang mete, dan biji labu. Sayangnya, banyak pria lansia tidak sadar bahwa kebutuhan seng mereka meningkat, jadi tubuh mereka terus kekurangan bahan bakar untuk mesin pria. Rahasia kedua, latihan otot panggul, senam kegel untuk pria. Banyak yang mengira senam kegel hanya untuk ibu-ibu, padahal pria juga bisa dan sebaiknya wajib melakukan latihan ini. Senam kegel memperkuat otot dasar panggul yang berperan dalam mempertahankan ereksi dan mengontrol ejakulasi. Cukup dilakukan 3 kali sehari, 10 kali kontraksi per sesi, dan bisa dilakukan sambil duduk atau bahkan sambil menonton TV. Efeknya luar biasa. Rahasia ketiga, tidur nyenyak berarti hormon seimbang. Tidur malam yang berkualitas sangat penting. Saat tidur nyenyak, terutama di fase tidur dalam, tubuh memproduksi hormon testosteron secara alami. Kalau tidurnya cuma 4-5 jam, apalagi sering terbangun, produksi hormon akan terganggu. Maka jangan remehkan istirahat malam, matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Hindari kopi dari sore dan buat suasana kamar senyaman mungkin. Rahasia keempat, ramuan tradisional jahe dan madu. Ramuan ini bukan mitos. Jahe mengandung gingerol yang membantu melebarkan pembuluh darah, dan madu mengandung antioksidan serta gula alami yang cepat jadi energi. Minum jahe hangat dengan madu sebelum tidur atau saat pagi hari dapat membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Tapi ingat takaran yang pas ya, jangan berlebihan. Rahasia kelima, jaga kesehatan jantung dan gula darah. Hampir 80% gangguan fungsi pria usia 60-an disebabkan oleh penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Jika jantung lemah atau pembuluh darah terganggu, jangan berharap sirkulasi ke organ vital berjalan baik. Karena itu, rajin cek tekanan darah, gula puasa, dan kolesterol adalah langkah penting. Jangan anggap enteng hanya karena belum ada gejala. Jadi, rahasia stamina 3 ronde bukan soal usia, tapi soal perawatan diri yang konsisten. Kita bukan bicara soal ingin tampil perkasa demi ego, tapi tentang menjaga kebersamaan, kedekatan, dan kehangatan dalam rumah tangga sampai tua. Bapak-bapak, rawatlah tubuh seperti Anda merawat kendaraan kesayangan. Beri nutrisi yang tepat, istirahat cukup, rawat dengan latihan, dan isi dengan semangat hidup. Banyak pria lansia bertanya, "Dok, saya sudah minum madu, makan daging, bahkan olahraga. Tapi kenapa tetap saja cepat lelah?" Jawaban untuk pertanyaan ini seringkali bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara berpikir kita yang bisa memengaruhi tubuh. Karena stamina bukan hanya urusan fisik, pola makan dan pola pikir yang tepat bisa menentukan apakah Bapak bisa bertahan 1, 2, atau 3 ronde, atau justru menyerah di awal. Berikut ini adalah pola makan, nutrisi, dan penentu energi sejati. Makanan tinggi minyak, gula berlebih, atau gorengan setiap hari adalah pembunuh stamina pelan-pelan. Banyak pria berpikir yang penting kenyang, padahal tubuh lansia butuh zat pembangun seperti protein, lemak sehat, dan vitamin yang menunjang produksi hormon. Sumber energi terbaik justru ada di makanan sederhana, telur rebus, ikan laut, alpukat, sayuran hijau, dan biji-bijian. Kalau Anda sarapan dengan nasi dan mie saja, itu ibarat mengisi tangki mobil dengan air gula, cepat habis dan bikin lelah. Waktu makan yang tepat sama dengan stamina lebih awet. Selain isi piring, waktu makan juga penting. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja saat seharusnya istirahat. Akibatnya, tidur jadi gelisah, hormon tak seimbang, dan tubuh keesokan paginya lemas. Idealnya, makan malam ringan dilakukan sebelum jam 8 malam. Hindari kopi atau teh kental di atas jam 4 sore karena bisa mengganggu tidur. Dan ingat, jangan langsung tidur setelah makan, beri jeda minimal 1 jam. Pola pikir, pikiran stres, stamina terkuras. Ini yang sering dilupakan, pikiran menentukan performa tubuh.
Stres, beban pikiran, atau rasa takut gagal bisa membuat tubuh menegang, nafas cepat, jantung berdebar, aliran darah pun terganggu. Pria yang terlalu cemas tidak akan bisa mempertahankan gairah karena tubuhnya mengaktifkan mode waspada, bukan rileks. Maka jaga pikiran tetap tenang, jangan terlalu menekan diri. Nikmati momen. Komunikasi terbuka dengan pasangan adalah kuncinya. Jangan bandingkan diri dengan masa muda. Salah satu sumber stres terbesar adalah harapan tidak realistis. Dulu saya kuat 4 ronde, sekarang baru mulai sudah capek. Tapi ingat, tubuh sudah berubah. Bukan lemah, hanya ritmenya beda. Daripada membandingkan dengan masa lalu, lebih baik fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Hubungan yang berkualitas tidak selalu tentang durasi, tapi tentang koneksi emosional dan kenyamanan bersama pasangan. Bangun kebiasaan positif, bukan instan. Stamina tidak dibentuk dalam semalam. Sama seperti merawat tanaman, butuh kesabaran dan konsistensi. Mulailah dari hal kecil. Minum air putih yang cukup, makan 3 warna di tiap piring, jalan kaki 15 menit setiap pagi, dan beri waktu untuk tidur yang cukup. Semua ini akan memberi efek akumulatif. Bapak mungkin tidak langsung merasa perkasa, tapi dalam 2-3 minggu, tubuh akan mulai terasa lebih enteng, nafas lebih panjang, dan semangat hidup kembali. Jadi ingat, stamina bukan hanya tentang makanan kuat atau ramuan khusus. Stamina sejati lahir dari gaya hidup yang konsisten dan pikiran yang tenang. Jika tubuh ibarat mesin, maka makanan adalah bahan bakarnya, dan pikiran adalah pengemudinya. Jangan isi dengan bensin salah, dan jangan biarkan pengemudi panik. Para lansia Indonesia yang saya hormati, jika menurut Anda video ini bermanfaat, saya mohon dukungan Anda untuk channel Sentuhan Kehidupan dengan cara menekan tombol suka dan tulislah komentar di bawah. Karena satu klik atau komentar dari Anda membuat video ini semakin banyak dibagikan kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Kemudian jangan lupa untuk menulis komentar, usia Anda berapa, Anda menonton dari mana, dari kota apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati hidup dengan bahagia.